Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, sebelum masuk ke materi peluang kejadian, kita di sini akan membahas tentang ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampel yang saya bahas di sini ada beberapa, yaitu ada dadu, ada seperangkat kartu, ada koin. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah dadu. Nah, masih ingat ya? Dadu pada permainan ular tangga. Kalau kalian pernah bermain ular tangga, kalian akan menjumpai satu dadu yang dimainkan. Ketika kita bicara tentang dadu di sini, untuk satu dadu dulu, kemudian ada yang dua dadu. Untuk satu dadu, kalau kita pegang satu dadu pada permainan ular tangga, kalian bisa dilihat itu titik-titiknya ada satu ya, titik yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Jadi tidak ada titik yang melebihi 6. Maka ruang sampelnya yaitu jumlahnya itu adalah 6. Jadi ketika dilempar akan keluar satu titik, dilempar lagi keluar titik yang jumlahnya 2 sampai dengan yang titik jumlahnya 6. Maka ruang sampel untuk satu dadu itu adalah 6. Sekarang masuk ke dua dadu. Dua dadu, coba kalau kita main dua dadu itu adalah main apa? Kalian masih ingat atau tidak? Main monopoli. Kalau kalian pernah dulu kecilnya main monopoli, itu kita pakai dua dadu dalam permainannya. Nah, ketika dilempar dua dadu itu, maka saya pakai alat bantu seperti ini ya. Kita bikin tabelnya. Tabel ini digunakan untuk membantu kita membayangkan ketika dua dadu itu dilempar, maka akan keluarnya seperti apa. Maka alat bantunya ini tabelnya adalah misal satu dadu itu menulisnya ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 titik. Satu dadunya lagi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika dilempar dadunya, misal ada dua dadu dilempar, maka dia akan ketemu kemungkinannya 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3 sampai dengan 6 dengan 6. Jadi ini saya tidak isikan semuanya, silahkan nanti kalian catat di buku, diisikan semuanya, bahwa yang dibaca itu yang dari arah kiri kemudian kanan. Jadi ada 1,1, 1,2, atau yang di sini misal berarti 2, 2. Jadi ketika dilempar titiknya yang 1, 2, titik yang satunya lagi 2. Misal yang di sini ketika dilempar di sini ketemunya adalah dadu yang satunya itu adalah titiknya 4, yang satunya titiknya 3. Jadi 4,3. Jadi ruang sampelnya semuanya di sini adalah 6 titik dengan satu dadu dan 6 titik satu dadu. Jadi jumlah ruang sampelnya adalah 36. Jadi ketika kita lempar ketemu 1,1, lempar lagi 1,2 sampai lempar ketemunya 6,6. Jadi itu yang dimaksud ruang sampel itu seperti itu. Jadi paham untuk ruang sampel dadu ya, satu dadu itu berarti titiknya ada 6 ketika dilempar, angka 1, angka 2 dan seterusnya. Dua dadunya ketika dilempar itu ruang sampelnya adalah 36. Jadi ini adalah alat bantu saja. Jadi nanti ketika kita bicara ke peluang suatu kejadian, berapa peluang munculnya angka genap. Nah, ketika kalian tidak bisa keduanya, misalnya angka genap tidak bisa dibayangkan, maka kalian bisa menggunakan alat bantu tabel ini untuk mengerjakan peluang kejadian dua dadu. Gitu ya untuk dadunya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke seperangkat kartu bridge. Bahasa Inggrisnya adalah seperangkat kartu bridge, kalau bahasa Indonesianya kalian kenal adalah seperangkat kartu remi, yang biasa dikocok itu ya, kartu remi. Maka saya kasih ilustrasi gambarnya ya, walaupun gambarnya tidak sebagus aslinya ya. Kalau aslinya kalian bisa yang pernah pegang kartu remi, di sini ada 4 jenis kartunya, yaitu yang pertama adalah keriting. Gambarnya kisarannya seperti ini ya, bahwa keriting itu warnanya hitam. Wajik, nah ini wajik harusnya lebih bagus ya, nggak menceng seperti ini. Wajik kartunya merah. Hati yang gambarnya love seperti ini, warnanya merah.
Dan kemudian ada yang seperti ini ya, kalian biasanya menyebutnya waru ireng. Nah gitu ya, kalau dalam matematika bahasanya adalah skop. Jadi biasakan menggunakan bahasa-bahasa matematika yang sering dipakai pada materi peluang, yaitu keriting warnanya hitam, wajik warnanya merah, hati warnanya merah, skop warnanya hitam. Nah ini harus kalian harus kenal ini masing-masing ini bagian ini, karena ini berhubungan sekali dengan nanti soal peluang kejadian untuk kartu remi, atau biasanya kita gunakan adalah seperangkat kartu bridge. Jumlahnya berapa? Karena jumlah kartu kalau kalian lihat untuk seperangkat kartu non joker ya, jadi jokernya tidak dihitung, itu jumlahnya 52. Jadi bagiannya itu keritingnya itu 13, wajiknya 13, hatinya 13, skopnya 13. Jadi kalian harus pahami yang warnanya merah berarti berapa? Ketika ditanya jumlah kartu yang berwarna merah berarti ada 26 karena dia ada 13 wajik dan 13 hati. Kalau yang kartu berwarna hitam berarti jumlahnya 26. Juga karena di sini ada keriting yang hitam dan skop yang hitam. Jadi kalian pahami yang merah dan yang hitam dan masing-masing itu apa saja jenisnya. Ini untuk seperangkat kartu bridge. Jadi ruang sampelnya ada 52. Masing-masingnya tahu ya. Jadi ada 4 itu, kemudian ada lagi bagiannya. Ada as, jack, queen, king. Nah ini yang sering pegang kartunya. Kalau yang belum pernah pegang kartunya bisa kalian googling ya, kartu bridge atau kartu remi. Nah kalian bisa lihat gambarnya dengan jelas di situ. Yang as seperti apa, jack, queen, king. Nah untuk as ini jumlahnya ada 4. 4 itu yang tadi ya, keriting, wajik, hati, skop. Jika as kalau yang ditanya adalah as merah berarti jumlahnya hanya 2, yaitu as wajik sama as hati. Begitu juga yang hitam, berarti asnya juga ada 2, as keriting dengan as skop. Kemudian ada jack, jadi ini sama ya antara as, jack, queen, king, atau as, j, ki, k biasanya gitu bahasanya. Jadi ini jumlahnya 4 semua, 2 hitam, 2 merah. Ini semua bagian detail dari seperangkat kartu bridge. Kemudian masuk ke koin. Nah pelemparan koin ini biasanya wasit melemparkan koin gitu ya. Ruang sampelnya kalau yang dipakai 1 koin itu adalah ruang sampelnya 2. Ketika kalian lihat koin, coba kalian lihat koin yang kalian punya itu ada 2 sisi, ada 2 bagian, yang satunya angka, yang satu gambar. Jadi kita sepakatan biasanya dipakai adalah angka gambar. Jadi dia 1 koin mempunyai 2 ruang sampel. Ketika dilempar keluar angka, dilempar lagi akan keluar gambar, maka ruang sampelnya ada 2. Gimana kalau 2 koin dilempar, maka ruang sampelnya ketemunya seperti apa? Alat bantunya adalah kalau tadi 2 dadu kita pakainya tabel, tapi kalau untuk yang koin kita bisa pakai diagram akar seperti ini, pohon akar. Masih ingat ya pohon akar seperti ini? Ruang sampelnya ketika 2 koin mengakarkannya seperti ini. Kalian bisa pahami ya, ketika 2 koin dilempar, maka dia akan ketemu angka, gambar, angka, gambar gitu ya. Dilempar 1 ketemu angka, 1 koin angka, 1 koinnya angka, maka ketemu angka. Atau dilempar lagi ketemu 1 koinnya angka, 1 koinnya gambar. Jadi angka, gambar sampai dilempar sebanyak 4 kali akan ketemu seperti ini. Jadi kalau kita baca di diagram pohonnya, 1 koin ini angka gambar. Ketika 2 koin ini cabangkan lagi menjadi angka gambar, sini angka gambar. Maka kita hanya membacakan saja angka gambar, angka, gambar. Maka dia punya 4 ruang sampel. Gimana kalau 3 koin? Nah bisa dibayangkan ya, ketika 3 koin, 4 koin dan seterusnya itu kan tidak bisa dibayangkan. Maka kalian bisa pakai alat bantu diagram pohon ini untuk menafsirkan ketika nanti soalnya berapakah peluang kejadian keluarnya 3 koin, yaitu 3 angka semuanya atau paling sedikit 2 gambar. Nah untuk dibayangkan kan agak sulit ya, maka kalian bisa menggunakan diagram pohon ini untuk mengerjakan soal itu. Caranya gimana? Kalau tadi adalah 2 koin seperti ini, kalau 3 koin cabangkan 1 lagi, kalau 4 koin cabangkan 1 lagi. Jadi selalu dicabangkan lagi, beranak lagi cabangnya. Ini 3 koin berarti 1, 2, 3. Dia 3 koin. Maka cara membacanya angka. Nih. Angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar sampai terakhir ketemu gambar.
Jadi semuanya itu adalah ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel. Jadi ketika ada soal, kalian tidak bisa membayangkan, kalian bisa oret-oretan dengan alat bantu seperti diagram pohon seperti ini. Itu ya. Kemudian masuk ke bagaimana kalau ruang sampelnya itu adalah 1 dadu dan 1 koin. Nah, 1 dadu 1 koin, alat bantunya adalah pakai diagram tabel seperti ini. Yang satu ke kanan seperti ini adalah koinnya, yang dadunya adalah sebelah kiri. Jadi angka gambar, kalau dadu kan keluarnya angka gambar. Kalau koin itu angka gambar. Kalau dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika kita baca, nggak ada sih ya permainan 1 dadu koin dilempar, nggak ada. Cuman ini ketika ada soal misalkan nanti adalah dadu dan koin, ketika dilempar maka dia akan, yang dadu adalah keluar titiknya bisa 2, 3 dan seterusnya. Yang koin akan bisa keluar angka ataupun gambar. Maka dia akan ketemu, misal dilempar bisa angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, sampai gambar dengan 66. Jadi kalau ditanya besok ada soal, misalkan menemukan soal berapa peluang kejadian 1 dadu dan koin, gambar ganjil. Nah, ketika kalian sulit untuk membayangkan, bisa kalian gunakan alat bantu ini yang gambar tapi ganjil. Kalian bisa lihat gambar yang ganjil-gambar. Ganjil berarti 1, 3, dan 5. Berarti dia kemungkinannya di 3 kemungkinan. Jadi ruang sampelnya semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 2. Yaitu 12. Ini 12 maksudnya ya. Ruang sampelnya adalah 12. Itu untuk ruang sampelnya, materi ruang sampel menuju ke materi peluang suatu kejadian. Oke, sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Jadi PA-nya itu adalah peluang kejadian dari A, bisa NB, NC, jadi A ini adalah bebas ya, kalian bisa memisalkan sendiri. NA adalah banyaknya anggota A dalam ruang sampel. NS-nya adalah banyaknya anggota ruang sampel. Jadi ruang sampelnya harus tahu ketika 2 dadu, 1 koin, 2 koin, 3 koin, kalian harus tahu. Kemudian kita langsung ke contohnya biar bisa mudah untuk dipelajari. Masuk ke contoh peluang suatu kejadian. Oke. Peluang suatu kejadian, contoh pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian yang muncul. 1 dadu, sebuah dadu. Kalian harus ingat bahwa sebuah dadu itu ruang sampelnya tadi berapa? Ruang sampel sebuah dadu itu tadi 6. Oke, sekarang kita keep ya, disimpan bahwa ruang sampelnya itu 6. Yang ditanya adalah berapa peluang mata dadu 5. Mata dadu 5. Yang 5 berarti kan hanya 1 ya titiknya ya. Yang titiknya 5 itu kan hanya 1. Maka peluang muncul mata dadu 5 adalah, NA-nya itu adalah peluang muncul yang angka 5 tadi kan 1. NS-nya jumlah ruang sampel dari sebuah dadu. 1 dadu tadi jumlah sampelnya adalah 6, maka ketemunya adalah 1 per 6. Pertanyaan kedua, mata dadunya genap. Oke, sekarang kalian bisa lihat bahwa untuk 1 dadu itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika yang ditanya adalah berapa muncul mata dadu genap, itu berarti angkanya 2, 4, 6. Berarti 3 dibagi NS-nya ruang sampelnya 6, maka 3 per 6 sama dengan setengah. Jadi jawabannya ini simple sekali, hanya kalian harus paham ruang sampelnya ada berapa, NA-nya yang seperti apa dari soalnya. Untuk soal nomor 1 bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, ingat, sebuah uang logam atau koin tadi bahasanya, dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk ruang sampel 1 dadu dan 1 koin atau uang logam, maka tadi ruang sampelnya ada 12. Nah, kita ingat-ingat untuk ruang sampel itu 12. Nah, sekarang tinggal fokus ke pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Angka yang pertama adalah angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Angka yang dimaui di soalnya itu adalah angka. Kemudian mata dadunya lebih dari 3, berarti yang dadunya lebih dari 3 kan titiknya 4, 5, 6, berarti angka 4, angka 5, angka 6, ada 3. 3 per berapa ruang sampelnya? 12, sama dengan 1
1/4. Jadi hanya menghitung yang pertama, patokan pertama adalah ruang sampelnya terlebih dahulu, baru kita fokus ke soal yang ditanyakannya. Ya, jadi NA-nya selalu dibagi NS, yaitu jumlah ruang sampelnya. Pertanyaan keduanya, gambar pada uang logam dan angka komposit. Masih ingat ke angka komposit? Angka komposit itu adalah angka bilangan asli yang lebih dari 1, yang selain bilangan prima. Kalau misalkan 1 dadu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang lebih dari 1 dan yang bukan prima berarti angka 4 dan 6 saja, karena 2, 3, 5 masuk ke bilangan prima. Berarti selain angka itu yang lebih dari 1, selain prima yang lebih dari 1 adalah 4 dan 6. Kompositnya berarti 4 dan 6. Yang dimaui adalah gambar. Maka gambar yang 4, gambar 4, gambar 6 hanya 2. Berarti 2 dibagi jumlah ruang sampelnya 12. 2 dibagi 12 sama dengan 1/6. Itu untuk kasus sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah, kita masuk ke gimana kalau misalkan soalnya adalah seperangkat kartu bridge. Nah, tadi sudah ingat ya bahwa seperangkat kartu itu ruang sampelnya jumlahnya adalah 52. Dicatat ya, disimpan. Terus sekarang yang ditanyakan dilihat dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartunya merah. Nah, kalian tadi sudah saya perkenalkan bahwa untuk seperangkat kartu itu ada yang hitam, ada yang merah. Jumlahnya semuanya masing-masing itu 13. Berarti yang jumlah kartu merah kartunya apa? Kartu wajib dengan kartu hati. 13 tambah 13 berarti 26. Nah, ruang sampelnya tadi adalah 52, maka ketemunya 26 dibagi 52 sama dengan setengah. Jadi simpel sekali jawabannya. Angkanya juga simpel untuk dihitungnya. Kemudian yang B, kartu as hati. Nah, as tadi ada 4. Nah, kalau as hati ada 4 itu kan berarti ada as keriting, as wajik, as hati, as kop. Nah, kalau yang ditanya as hati berarti kan dia cuma punya 1. Maka as hati. Hati itu kan berarti ada 4. Maka menjadi 4 maaf. Kalau hati berarti as hati kan as itu ada 4, ada as keriting, as wajik, as hati, as kop. Maka as hatinya adalah 1. 1 dibagi ruang sampelnya adalah 52. Jadi ketemunya 1/52. Kemudian pertanyaan yang C adalah kartu bernomor 2. Ingat ya, kartu bernomor 2. Bernomor 2 itu kan ada 4 jenis kartu, yaitu keriting, wajik, hati, skop. Di situ ada keriting, misal keriting. Keriting itu berarti dia punya ada as, ada angka 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, K. Itu 13-nya itu terdiri dari itu. Maka ketika yang ditanya itu adalah kartu yang bernomor 2, jadi masing-masing kartu dia punya keriting, punya angka 2, wajib juga punya hati dan skop. Jadi masing-masing adalah 4. Yang punya nomor 2 adalah 4. Jadi 4/52 sama dengan 1/13. Kemudian yang soal nomor yang D-nya adalah kartu king wajik. King wajik. Jadi wajik hanya punya 1 king. Maka dia adalah 1 per ruang sampelnya adalah 52. Nah, jadi kalian pahami masing-masing pertanyaan dari kalimatnya terus dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Selalu dibagi jumlah ruang sampelnya. Nah, kemudian satu lagi contoh soalnya. Pasangan suami istri berencana memilih 3 anak. Ini yang besok kalian bisa merencanakan mau punya anak berapa. Kalian bisa menggunakan ilmu peluang. Menarik sekali kan berarti materinya, ilmu peluang untuk menentukan kira-kira peluangnya saya itu punya anak 3 berapa misalnya gitu ya. Jadi ada soal seperti ini, pasangan suami istri berencana memiliki 3 anak, tentukan peluang 3 anak tersebut. Misal menentukan nih laki-laki semuanya, jadi 3-3-nya laki-laki semuanya, jadi peluangnya itu berapa. Nah misal berarti kan kita bisa membuat listnya ya. Misal berarti kemungkinannya karena 3 anak kan berarti bisa akan ketemu itu laki-laki gitu ya. Terus ketemu lagi ada laki-laki perempuan 3 anak. Bisa juga laki-laki perempuan laki-laki. Kemudian bisa lagi
laki-laki, perempuan, perempuan. Terus perempuan, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki, perempuan. Kita buat list semuanya sampai perempuan, perempuan, perempuan. Maka ini akan menjadi jumlah ruang sampelnya kita hitung. Oh, berarti jumlah ruang sampelnya itu ada 8. Nah, karena pertanyaannya berapa sih peluangnya ketiga-tiganya itu laki-laki. Nah, kalian bisa dilihat dari listnya ini yang tiga-tiganya laki-laki, di sini hanya 1. Berarti 1 dibagi jumlah ruang sampelnya 8. Oh, berarti peluang ketiga-tiganya laki-laki itu 1/8-nya. Gitu cara menghitungnya ya. Jadi uniknya peluang itu kita bisa mengira-ngira peluangnya ketika misalkan pengen dapat ketiga-tiganya laki-laki itu, oh berarti 1/8-nya gitu ya. Jika pertanyaannya misalnya paling sedikit 1 perempuan, ini paling sedikit nih 1 perempuan. Nah, dari list ini kita bisa lihat yang paling sedikit 1 perempuan itu berarti yang mana ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kecuali yang ini, tiga-tiganya laki-laki semua, berarti kan ke-7 ini berkemungkinan semua. Berarti dari 7 yang berkemungkinan paling sedikit itu adalah 1 perempuan, ada 7 dibagi ruang sampelnya itu 8. Nah, berarti peluangnya itu adalah 7/8. Nah, kita lanjut ke video berikutnya saja ya, ke materi tentang frekuensi harapan dan peluang komplement kejadian. Ya. Untuk materi kali ini silakan, ini nanti videonya kalian bisa dengarkan berulang-ulang untuk memahami dari yang ruang sampel sampai dengan peluang kejadian. Kita lanjut lagi ke video berikutnya ya, silakan nanti kalian buka lagi untuk video berikutnya mengenai frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Terima kasih.